Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera, dan berbagi ilmu untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai pencemaran udara pada salah satu kompetensi dasar, yaitu menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menjelaskan pengertian pencemaran udara, menyebutkan faktor-faktor penyebab pencemaran udara, menjelaskan dampak pencemaran udara, serta menyebutkan upaya penanggulangan pencemaran udara. Hal dasar yang harus kita pahami adalah pengertian pencemaran udara. Sebelum kita belajar lebih jauh, mari kita simak tayangan berikut ini. Pada tayangan tadi digambarkan betapa tercemarnya suatu perkotaan ya. Bisa digambarkan itu adalah Jakarta di tahun 2010. Bagaimana dengan tahun saat ini? Jelas akan semakin parah ketika kebiasaan kita untuk tidak melepaskan zat-zat polutan baik ke udara, tanah maupun air belum berubah. Baik, selanjutnya pengertian pencemaran udara adalah masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, gangguan pada kesehatan manusia secara umum, serta menurunkan kualitas lingkungan. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, maka penyebab terjadinya pencemaran udara bisa digolongkan sebagai berikut. 1 adalah faktor alam atau internal yang bersumber dari aktivitas alam. Misalnya, abu yang dikeluarkan akibat letusan gunung berapi, gas-gas vulkanik, kemudian debu yang berterbangan di udara akibat tiupan angin, bau yang tidak sedap atau tidak enak akibat proses pembusukan sampah organik. Biasanya ini melepaskan gas CH4 atau metana yang juga bisa memicu terjadinya efek rumah kaca yang akan dijelaskan pada bagian nanti ya. Oke. Faktor yang kedua adalah faktor manusia atau eksternal yang bersumber dari hasil aktivitas manusia. Contohnya adalah yang pertama, hasil pembakaran bahan-bahan fosil dari kendaraan bermotor, ya misalkan dari bensin, solar, ya seperti pertalite, premium, ya, yang melepaskan zat-zat berbahaya ke udara. Contohnya adalah karbon monoksida, ini beracun, dan karbon dioksida atau CO2 atau disebut gas rumah kaca, ya, dan global warming. Untuk lebih jelasnya kita saksikan tayangan berikut ini ya, merupakan dampak dari CO2 dan CO ya. Efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi memerangkap panas. Prosesnya yaitu ketika radiasi sinar matahari mengenai permukaan bumi, maka akan menyebabkan bumi menjadi panas. Radiasi panas bumi akan dipancarkan lagi ke atmosfer. Panas yang kembali dipantulkan oleh bumi terhalang oleh polutan udara,
sehingga terperangkap dan dipantulkan kembali ke bumi. Proses ini akan menahan beberapa panas yang terperangkap, kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat. Akibatnya, bumi tetap menjadi hangat dan suhunya semakin meningkat. Gas rumah kaca tersebut membiarkan cahaya matahari masuk ke dalam bumi. Akan tetapi, gas tersebut memantulkannya kembali ke bumi. Dengan demikian, kondisi di bumi tetap hangat, seperti halnya rumah yang dinding-dindingnya terbuat dari kaca. Apakah efek rumah kaca memberikan keuntungan atau kerugian bagi kehidupan di bumi? Itu adalah salah satu dampak dari gas rumah kaca atau karbon dioksida, ya, yaitu efek rumah kaca yang juga bisa memicu adanya peristiwa yang sangat berbahaya, yaitu global warming. Apa dampak global warming bagi lingkungan? Ya, dampak global warming yang pertama adalah perubahan iklim yang menyebabkan kekeringan di mana-mana. Seperti saat ini, musim hujan dan musim kemarau sulit sekali untuk diprediksi. Kemudian cuaca yang ekstrim, yaitu sering terjadi topan ataupun tornado. Dan yang ketiga, naiknya permukaan air laut yang dapat mengakibatkan banjir karena es di kutub mencair. Ini sudah terjadi ya di Jakarta, air laut sudah masuk ke dalam kota. Dan lain-lain faktor yang membahayakan bagi lingkungan. Oke. Contoh aktivitas manusia yang menghasilkan polutan udara yang kedua ya, adalah bahan-bahan buangan dari kegiatan pabrik industri yang memakai zat kimia organik dan anorganik, misalnya batu bara. Misalkan PLTU ya, Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Uap, ini menggunakan bahan bakar batu bara. Ini akan melepaskan zat-zat berbahaya ke udara seperti sulfur dioksida atau SO2, nitrogen dioksida atau NO2 yang dapat menyebabkan peristiwa hujan asam. Seperti apakah gambaran hujan asam? Mari kita simak tayangan berikut ini. Ini beberapa aktivitas manusia seperti kendaraan bermotor, pabrik industri ya, menghasilkan gas-gas berbahaya. Ini, jika CO2 bereaksi dengan air hujan, maka akan menjadi asam karbonat atau HCO3 yang dikenal dengan istilah air hujan. Tapi jika SO2 yang dilepas dan bergabung dengan air hujan, maka akan menjadi H2SO4 atau disebut dengan asam sulfat atau HNO3 atau asam nitrat yang sangat berbahaya bagi lingkungan dan tubuh ya, karena pH-nya berada di bawah 5,6 sampai 5,4 ya. Ini dampaknya tergabungnya berbagai ekosistem, kemudian menimbulkan penyakit. Hujan asam membawa dampak yang sangat berbahaya bagi lingkungan dan tubuh, antara lain adalah yang pertama, matinya jaringan tumbuhan ya. Jadi ketika hujan itu terbawa angin dan mengarah ke suatu hutan, maka tanaman-tanaman atau tumbuhan di dalamnya jika terkena hujan asam tersebut akan mati ya, karena jaringannya mati. Yang kedua, merusak bangunan. Mengapa hujan asam bisa merusak bangunan? Karena hujan asam tersebut dapat menyebabkan besi-besi berkarat ya.
Berikutnya adalah hilangnya lapisan hara tanah atau lapisan yang subur pada tanah karena larut terbawa oleh hujan asam. Dan berikutnya adalah iritasi kulit atau melepuh ya, seperti luka bakar ya jika karena hujan asam dan lain sebagainya. Oke. Berikutnya adalah polutan udara yang ketiga adalah berasal dari alat-alat pendingin seperti AC, lemari es, minyak wangi semprot, hairspray atau hairspray yang semuanya menggunakan CFC atau klorofluorokarbon, serta alat pemadam kebakaran yang menggunakan metil bromida. Jika AC ataupun kulkas yang menggunakan CFC ini diservis dan penanganannya tidak oleh ahlinya, maka CFC ini bisa terlepas ke udara dan dampaknya adalah menipisnya lapisan ozon atau O3 yang berakibat naiknya suhu bumi dan juga memicu adanya global warming. Nah, seperti apa gambaran dari akibat menipisnya lapisan ozon ya karena CFC dan lain-lain? Mari kita simak tayangan berikut ini. Lapisan ozon dikenal sebagai perisai bumi dari radiasi sinar ultraviolet matahari. Namun ozon yang secara alami diproduksi di lapisan stratosfer secara bertahap telah dan sedang dirusak oleh bahan kimia buatan manusia. Bahan kimia itu disebut sebagai zat perusak ozon. Begitu terlepas ke udara zat perusak ozon, baik dari gas buang kendaraan bermotor, dari pendingin ruangan, juga pengharum ruangan, akan dapat bertahan bertahun-tahun. Terlepas bergerak dari troposfer sampai stratosfer 30 hingga 35 km di atas permukaan laut. Pada lapisan ini, zat-zat tersebut akan dipecah oleh sinar ultraviolet yang kemudian melepaskan molekul klorin dan brom yang merusak ozon. Para ilmuwan memperkirakan bahwa satu atom klorin dapat menghancurkan 100.000 molekul ozon di stratosfer. Penipisan lapisan ozon dan lubang ozon terbentuk sejak 1980-an. Kondisi lubang ozon raksasa di kutub selatan belum pernah membaik sejak terbentuk. Kondisi ini sebenarnya telah diantisipasi dengan komitmen 180 negara di dunia dalam Protokol Montreal. Akan tetapi meskipun penggunaan zat perusak ozon telah dilarang dan dikurangi, residu atau sisa penggunaan zat ini di masa lalu masih dapat mempengaruhi lapisan pelindung ozon di stratosfer. Penelitian menunjukkan penipisan lapisan ozon terjadi di seluruh dunia. Penipisan ozon dapat menyebabkan peningkatan jumlah radiasi ultraviolet yang mencapai bumi. Hal ini dapat menyebabkan lebih banyak kasus penyakit katarak, kanker kulit, dan gangguan sistem kekebalan tubuh. Paparan ultraviolet yang berlebihan sangat berperan menimbulkan penuaan dini, kerusakan DNA dan kromosom, kerusakan serat-serat kolagen dan elastisitas kulit, pembuluh darah, menyebabkan kulit gelap dan terbakar, serta risiko terjadinya keganasan kulit atau kanker. Paparan UV yang berlebihan juga berkontribusi terhadap peningkatan melanoma atau kanker kulit yang paling fatal. Menurut Badan Kanker Dunia, jika lapisan ozon menipis 10% saja, risiko berkembangnya kasus melanoma atau kanker kulit di dunia dapat meningkat lebih dari 300.000 kasus setiap tahun. Ya, itu tadi tayangan yang menayangkan kepada kita bagaimana dampak menipisnya lapisan ozon, ya sangat berbahaya bagi kita dan lingkungan. Kemudian beberapa hal yang dapat disimpulkan dari dampak menipisnya ozon, yang jelas suhu bumi naik dan ini memicu adanya efek rumah kaca ataupun saya ulangi, ini memicu adanya peristiwa global warming. Kemudian iritasi atau kanker kulit, kemudian bisa menyebabkan katarak, penurunan imun, dan lain-lain. Sangat berbahaya sekali ya. Untuk itu kurangi penggunaan CFC atau misalkan ketika alat-alat kita yang menggunakan CFC, pastikan jika diservis dilakukan oleh ahlinya sehingga CFC-nya tidak terlepas ke udara. Berikutnya adalah asap rokok. Asap rokok ini mengandung hampir atau lebih dari 4.000 racun yang termasuk ke dalam polusi udara hampir
semuanya, tetapi yang sangat menonjol adalah mengandung berbagai bahan beracun seperti CO, CO2, aseton, arsenik, dan lain-lain, yang dapat menyebabkan batuk kronis, kanker paru-paru, dan mempengaruhi janin dalam kandungan. Selanjutnya adalah bagaimana upaya untuk menanggulangi pencemaran udara. Yang pertama adalah menggunakan bahan bakar ramah lingkungan pada kendaraan ataupun pabrik. Saat ini sudah banyak bahan-bahan ramah lingkungan yang diproduksi ya, seperti misalnya adalah terbuat dari daun jarak, kemudian ada biodiesel, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah instalasi cerobong asap pada industri atau pabrik yang baik ya. Sistem penyaringan yang baik sehingga SO2 ataupun NO2 dan bahan-bahan berbahaya lainnya tidak terlepas ke udara, dan secara reguler atau teratur wajib dibersihkan. Selanjutnya, yang ketiga adalah pembangunan atau membangun taman-taman kota. Nah, kalian tentu sering melihat ya, banyak taman-taman di kota. Dan yang keempat adalah membangun jalur hijau. Jalur hijau sering kita temui di tepi-tepi jalan, ataupun ada dua jalur ya, dua jalan yang dibuat dua jalur, yang di tengah-tengahnya terdapat tanaman. Karena sampai saat ini makhluk hidup yang paling efektif atau yang mampu menyerap CO2 adalah tumbuhan. Karena CO2 adalah bahan untuk fotosintesis bagi tumbuhan. Bayangkan ketika satu siswa menanam satu pohon ya di sekolah dan di rumah, tentu saja akan tumbuh banyak sekali tanaman yang akan mampu menyerap CO2 semakin banyak, dan udara semakin bersih, dan efek rumah kaca serta global warming sedikit demi sedikit bisa teratasi. Begitu ya. Berikutnya adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Untuk saat ini memang mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, misalkan katakanlah kita menggunakan kendaraan umum, misalkan di dalamnya ada 20 orang, jika 20 orang ini menggunakan kendaraan pribadi, maka ada 20 kendaraan. Tapi ketika menggunakan kendaraan umum, hanya satu kendaraan. Selanjutnya adalah mendukung program Langit Biru, misalkan bersepeda ketika bepergian ataupun ketika sekolah, atau nanti ya setelah pandemi berakhir, ataupun ketika berangkat kerja. Kemudian reboisasi, ya, penanaman hutan-hutan yang gundul atau menanami daerah-daerah yang kritis ya. Ini juga mengurangi dampak polusi udara. Dan masih banyak lagi upaya untuk menanggulanginya. Selanjutnya adalah di penghujung pembelajaran ini Bapak berikan evaluasi, silahkan kalian bisa menjawabnya. Yang pertama, apakah pengertian dari pencemaran udara? Yang kedua, sebutkan 5 gas polutan berbahaya jika terlepas ke udara. Yang ketiga, jelaskan pengertian dari rumah kaca. Yang keempat, jelaskan bahaya hujan asam bagi tubuh manusia dan lingkungan. Yang kelima, sebutkan 5 upaya mengatasi pencemaran udara. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, kita saksikan dulu bahan renungan untuk kita semuanya. Ketika aku daki dari gunung ke gunung, di sana ku temui kejanggalan makna. Banyak pepohonan merintih kepedihan, dikuliti pisaumu yang tak pernah diam.
korban keakuan. Korban keangkuhan, maafkan mereka yang tak mau mengerti arti kehidupan. Baik ya, akhirnya mari kita lestarikan lingkungan hidup agar tetap bersih dan sehat, karena itu juga untuk kita dan untuk anak cucu kita kelak, demi masa depan bumi yang tercinta ini. Lagu tadi adalah lagu yang sudah sangat lama yang mengajak kita untuk tidak merusak lingkungan. Cintailah lingkungan, tumbuhan dan sekitarnya dengan hati nurani ya. Tidak hanya dari kulitnya saja. Akhirnya saya sampaikan terima kasih dan sampai jumpa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.